Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba' tharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam majelis ilmu yang berbarakah. Kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul di taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia untuk menguatkan iman, untuk menambah ilmu yang bermanfaat, untuk mempererat ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sakinah kepada kita semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang istiqamah, kaidah-kaidah atau kunci-kunci dalam istiqamah yang sempat tertunda istiqamahnya, ya, karena istiqamah ada godaannya, ada halangannya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqamalah engkau, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan istighfarlah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita istiqamah dan memerintahkan kita setelahnya istighfar, ya, untuk menunjukkan apa? Bahwa untuk istiqamah itu berat. Pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti ada, ya, tantangan, rintangan, sehingga ditutup dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada istiqomah yang sempurna 100%, ya, tapi dengan berdoa, dengan kita berjuang bersungguh-sungguh, insyaallah ta'ala, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkah kita, ya. Makanya kita kembali untuk melanjutkan, mudah-mudahan istiqomah seterusnya. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Karena putusnya terlalu lama, mungkin perlu diulang sebentar, ya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas 4 kaidah dalam istiqomah. Kaidah yang pertama, bahwa istiqomah itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya seorang hamba senantiasa memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah pentingnya doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah senantiasa menetapkan kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan istiqamah, ya, pada diri kita. Perbanyak doa yang diajarkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahidat yang membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu, ya. Yang kedua, bahwa istiqamah itu, kaidah yang kedua, hakikat istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, meniti jalan yang lurus, yaitu jalannya Nabi dan para sahabat di atas tauhid, di atas sunnah,
ya, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikat istiqamah adalah meniti jalan yang lurus, dan jalan yang lurus yaitu jalannya Nabi dan para sahabat. Ya, mereka meniti di atas tauhid, di atas sunnah, dan di atas ketaatan. Kaidah yang ketiga, bahwa ya, sumber istiqamah adalah istiqamahnya hati. Apabila hati istiqamah, maka yang lainnya akan mengikut. Ya, karena hati adalah raja dan anggota tubuh yang lainnya adalah prajuritnya. Nabi SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kulluh, ala wa hiyal qalb." Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Apabila dia baik, yang lainnya akan baik. Apabila rusak, yang lainnya ikut rusak, yaitu hati. Yang keempat, ya, istiqamah yang dituntut dari seorang hamba itu adalah kesempurnaan. Tetapi kalau tidak bisa, setidaknya mendekati. Ya, artinya kita dituntut sebisa mungkin untuk istiqamah 100%. Kalau kita bisa, ya, itu yang kita usahakan. Tapi kalau memang tidak bisa dan berat memang, maka setidaknya mendekati. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi dalam surat Fussilat ayat 6, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqamahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan istighfarlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita istiqamah dan memerintahkan kita untuk istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa untuk istiqamah itu apa? Berat. Manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak lepas dari kekhilafan, dosa. Ya, sehingga ditutup, ditambal dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada kita, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Wa'atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah, ya, dosa dengan amal kebajikan, niscaya akan menghapusnya. Dalam hadis ini juga demikian. Nabi SAW berwasiat kepada kita takwa, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tapi setelah itu Rasulullah SAW mewasiatkan kita agar mengiringi amal-amal keburukan, dosa, ya, dengan amal saleh. Karena untuk takwa secara sempurna itu berat. Ya, terkadang manusia, ya, melakukan kekurangan-kekurangan. Walaupun kita sholat misalkan, pasti ada saja kekurangan kita. Ya, khusyuknya, tumakninahnya. Ketika kita meninggalkan larangan, pasti ada tantangannya. Ya, terkadang kita sudah berusaha untuk bertaubat, berusaha untuk hijrah, meninggalkan, tapi jatuh lagi. Jangan putus asa. Iringi dosa-dosa kita dengan amal kebajikan. Ya, istighfar kepada Allah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan frustasi, jangan putus asa. Ya, tetapi hendaknya kita berjuang, ya, berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 4 kaidah yang sudah kita pelajari. Sekarang kita lanjutkan kaidah yang selanjutnya, kaidah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu al-khamisatu, kaidah yang kelima. Al-istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Kaidah yang kelima, istiqomah itu berkaitan dengan ucapan
perbuatan, dan niat. Istiqomah itu ini kita konsisten di atas ketaatan kepada Allah SWT, konsisten di atas tauhid, konsisten di atas sunnah, ya, konsisten di atas kebaikan. Itu berkaitan dengan ucapan. Yang kedua berkaitan dengan perbuatan. Yang ketiga berkaitan dengan niat. Ya, berkaitan dengan niat. Kaidah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ya, beliau mengatakan wal istiqamatu tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal ahwali wan niyat. Istiqomah itu berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan, keadaan, dan niat. Jadi kita dituntut untuk istiqomah dalam 3 hal ini. Pertama adalah dalam ucapan kita, ya, karena ucapan lisan ini adalah wakil dari hati. Ya, hati memerintahkan kepada lisan untuk menerjemahkan keinginan hati. Ya, oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan hadisnya sahih. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Tidak sempurna, tidak, ya, istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya. Dan hati seorang hamba tidak istiqomah sampai lisannya istiqomah. Ya, jadi yang pertama kita perlu memperhatikan keistiqomahan ucapan kita. Makanya masalah lisan ini masalah yang sangat berbahaya. Ya, masalah yang sangat berbahaya. Nabi SAW mengatakan, aksaru khataya bani Adam fil lisan. Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya. Yang paling banyak menjerumuskan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan-ucapan kita. Ya, makanya tatkala Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kunci keselamatan, Rasulullah mengatakan, kuffa alaika hada, tahan lisanmu ini. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih. Apakah kami akan disiksa dengan ucapan-ucapan kami, gara-gara omongan kami? Maka Nabi mengatakan, sakilatka ummuka ya Mu'adz, celaka kamu wahai Mu'adz. Wa hal yakubbun nas ala wujuhim aw ala manahirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, adakah manusia diseret ke neraka, pelipis mereka, wajah mereka, kecuali karena buah dari omongan mereka. Ini yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka adalah karena dosa-dosa lisan. Bahkan ada sebagian ulama menulis buku Hasaidul Alsun, ya, kamus dosa-dosa lisan. Ya, syirik kepada Allah, bid'ah, ghibah, namimah, ya, banyak mencela orang, merendahkan orang, rata-rata adalah dari dosa-dosa lisan. Oleh karenanya hendaknya seorang hamba memperhatikan ucapannya. Jangan dia berbicara kecuali yang bermanfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bisa, maka lebih baik diam. Sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengatakan yang baik atau mendingan diam. Kata Imam Ibnu Hazm rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Akhlaq was Siyar, saya memperhatikan
Banyak manusia menyesal karena ucapannya, tapi saya belum mendapati orang menyesal karena diamnya. Ya, banyak manusia menyesal karena omongannya, ucapannya, tapi jarang kita jumpai ada orang menyesal karena diamnya. Ya, karena diam itu lebih selamat. Man somata naja, kata Nabi SAW, siapa yang diam itu selamat. Ya, lebih-lebih di zaman fitnah seperti ini. Salah satu kunci agar kita selamat di zaman fitnah seperti ini adalah ya kita mengontrol ucapan kita, menahan lisan kita. Ya, pernah ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, man najah, wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Maka kata Nabi SAW, ada 3 kunci keselamatan. Jika kita terapkan ini, maka kita akan selamat insya Allah dari fitnah-fitnah ya yang menyambar pada zaman ini. Yang pertama kata Nabi, amsik alaika lisana, tahan lisan, tahan lisan. Karena kebanyakan fitnah itu muncul dari lisan. Makanya kata sahabat Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya pemicu fitnah itu adalah lisan. Ya, ini sumbernya, ini pemicu utamanya. Maka kata Nabi, kunci selamat yang pertama adalah amsik alaika lisan, tahan lisan, rem. Kemudian yang kedua, ya, wal yasaka baitan, hendaknya kamu menetap di rumahmu, jangan ikut-ikutan. Ya, ketika terjadi fitnah nggak usah ikut-ikutan. Fitnah pemberontakan, tawuran, demo, nggak usah ikut-ikutan. Mendingan kamu di rumah, itu lebih selamat. Karena orang biasanya gatel. Ya, ketika terjadi fitnah itu gatel, ingin keluar. Makanya Nabi SAW menyebutkan, satakunu fitan, akan terjadi fitnah-fitnah. Ya, al-qaimu khairun minal mashi, bahwasanya yang berdiri itu lebih baik daripada yang berjalan, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Artinya dia semakin ya tidak bergerak, semakin dia tidak ikut-ikutan, itu jauh lebih apa? Lebih selamat. Yang ketiga kata Nabi, kunci yang selamat adalah wabki ala khotiatik, tangisi dosa-dosa. Karena kekacauan itu terjadi, fitnah itu terjadi adalah karena dosa. Dan obat ya dari kekacauan yang disebabkan oleh dosa-dosa manusia adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Hasan Al-Basri pernah mengatakan, inna jawra sultan niqmatun min niqamillah, sesungguhnya kezaliman para pemimpin itu adalah kemurkaan Allah kepada hamba. Wa niqamullah la tudfa'u bisilah, wa innama tudfa'u bitaubati wal istighfari wad du'a. Dan kemurkaan Allah itu tidak bisa ditangkis dengan pedang, tetapi bisa ditangkis dengan taubat, istighfar, doa, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, istiqomah itu yang pertama adalah berkaitan dengan akwal, ucapan. Maka kita harus menjaga ucapan-ucapan kita, lisan kita. Ya, hati-hati. Disebutkan oleh para ulama, agar kita bisa istiqomah dalam ucapan itu, maka hendaknya memperhatikan 4 hal. Dan ini kaidah penting ketika kita ingin berbicara, termasuk ketika kita akan men-share sebuah tulisan juga ya. Zaman sekarang kan zaman media sosial, gatel juga kadang tangan. Ya. Yang pertama adalah hendaknya kita mengoreksi niat kita. Ketika kita mau berbicara,
tanyakan pada hati kita, niatnya apa ngomong seperti itu? Saya mau ngomong seperti ini, niatnya apa? Tujuannya apa? Tanya. Karena niat itu adalah penentu. Innamal a'malu bin niat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, ya, yang kedua adalah hendaknya kita mengoreksi ucapan kita sudah benar dan sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, membuat Allah Subhanahu wa taala cinta, atau justru malah membuat Allah murka. Artinya kita harus melihat ucapan kita ini baik apa enggak. Ya, kalau baik ucapkan. Tapi kalau enggak baik, kotor. Ya, ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang justru dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti stop, jangan lanjutkan. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ngomonglah yang baik atau diam. Jadi yang perlu kita cek adalah pertama niat, yang kedua omongan tersebut baik enggak menurut syariat, diridhoi oleh Allah apa enggak, atau justru malah dimurkai oleh Allah. Yang ketiga, ya, kelembutan. Kita perlu cek juga. Kadang orang itu ngomongnya baik, tapi karena ngegas jadinya nggak baik. Tahu yang ngegas aja, terlalu keras. Ini kadang niatnya baik, niatnya untuk menasehati, ya, niatnya untuk mengingatkan, tapi caranya kasar, ya, atau terlalu keras. Makanya Islam menganjurkan kepada kita untuk apa? Bertutur kata yang lembut. Karena kelembutan itu secara fitrah lebih mudah untuk diterima. Ya, lebih mudah untuk diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Adapun jika kamu kasar, keras, maka mereka akan bubar dari kamu. Itu perintah Allah kepada nabinya agar berlemah lembut. Kalau kasar nanti orang bubar. Itu nabi. Ya. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang kita sampaikan dengan cara yang lembut saja belum tentu orang itu nerima. Kita sampaikan kebenaran ini dengan cara yang santun, lembut, mesti nerima enggak orang? Enggak. Apalagi kalau kita nyampaikannya dengan cara yang kasar, ya, bubar udah. Kita sampaikan dengan cara yang lembut saja belum tentu orang itu terima. Apalagi kalau kita nyampaikannya dengan cara yang kasar. Oleh karenanya tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, salah satunya adalah apabila dia memiliki tutur kata yang lembut. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihim rifq. Jika Allah menghendaki, ya, kebaikan dalam sebuah rumah tangga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kelembutan di tengah-tengah mereka. Ya, salah satu tanda Allah menghendaki kebaikan itu kalau kita dikasih apa? Kelembutan. Ada 4 tanda Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba. 1, kalau kita dimudahkan ngaji ilmu agama. May yuridillahu bi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia tentang agama. 2, kalau kita dimudahkan untuk mengamalkannya, al-amalus saleh. Kalau yang pertama al-ilmun nafi', yang kedua adalah kita dimudahkan untuk al-amalus saleh. Idza arada Allahu bi ahli baitin khaira istamala. Qalu kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu lil amali salihi qabla al-maut. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah akan memperkerjakan dia. Lalu para sahabat bertanya, apa maksudnya
Allah memperkerjakan seorang hamba, yakni Allah akan mudahkan dia beramal saleh sebelum Allah mencabut nyawanya. Ya, ketika kita dimudahkan untuk beramal saleh, itu tandanya Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Karena kadang ada orang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Banyak orang kiai, ustaz, habib, profesor, dokter, tapi tidak mengamalkan apa? Ya, ilmunya. Dia tahu tapi tidak mengamalkan. Ini berarti tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga tadi kelembutan. Ya, kelembutan. Tanda bahwa Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba tatkala Allah memberikan kelembutan. Kadang ada orang yang sudah berilmu, ya, semangat ibadah tapi kasar, keras. Ya, berarti ini belum dikehendaki oleh Allah apa? Kebaikan. Tanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang, Allah memberikan kelembutan pada dirinya. Dan yang keempat, tandanya adalah sabar. May yuridillahu bi khaira yusib minhu. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, Allah akan uji dia dan dia sabar menghadapi ujian itu. Lolos, ya, dan lulus dalam ujian tersebut. Ya, kalau kita belum sabar menghadapi ujian, berarti belum dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Taib, kembali kepada tadi, ya. Istiqomah dalam ucapan itu ada 4, niat. Yang kedua, kita cek ucapan tersebut baik ataukah enggak. Yang ketiga adalah, ya, kelembutan. Dan yang keempat adalah memikirkan dampak ucapan. Kita pikirkan. Kadang mungkin ucapan kita niatnya baik, ucapannya sudah benar, disampaikan dengan lemah lembut. Tapi satu hal lagi yang perlu kita pikirkan, yaitu dampak. Ya, seorang harus memikirkan dampak. Saya kalau ngomong seperti ini, pas nggak kalau disampaikan sekarang? Momentumnya pas nggak? Sikonnya, situasi kondisinya pas nggak disampaikan sekarang? Itu seorang harus memikirkan. Harus dipikirkan, dampaknya itu harus dipikirkan. Ya, lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan perhatikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tentang yang masyhur, ya, tentang seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Orang Arab Badui, ya, Arab gunung, datang ke kota Madinah, masuk Masjid Nabawi, ke pojokan, tiba-tiba kencing. Namanya juga orang Badui, ya. Kurang pendidikan, kurang ilmu, ya, masjid dikencing. Para sahabat ngamuk. Nabi SAW menahan mereka. Apakah berarti Nabi mendiamkan kemungkaran? Apakah Nabi SAW membolehkan masjid dikencingi? Enggak. Cuma Nabi SAW memikirkan apa? Dampak. Kalau diingkari saat itu, malah menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi Nabi, ya, menunda, biarkan dulu, ya, menegur para sahabatnya, biarkan dulu dia selesai apa? Kencingnya. Setelah selesai, Nabi menyuruh para sahabat untuk menyiramnya. Setelah selesai, apakah Nabi SAW mendiamkan, ya, orang Arab Badui tersebut? Enggak. Setelah selesai kencing, setelah disiram, Nabi manggil, kemudian diomongin dengan baik, dengan lembut. Ya Abdallah, wahai hamba Allah. Manggilannya lembut itu Nabi, wahai hamba Allah. Karena ini orang awam, ya, nggak mengatakan, goblok, ya, masjid dikencing, kurang ajar. Enggak. Lihat, ya Abdallah. Ini panggilan yang istimewa loh ini. Lembut, wahai hamba Allah. Ya, inna hadhil masajid la tasluhu illa lidzikrillah wassalah wa qiraatil Quran. Sesungguhnya masjid-masjid Allah itu
Ya, tidak layak kecuali untuk zikir, sholat, dan membaca Al-Quran. Artinya nggak layak masjid yang tempat ibadah kok kemudian dikencingi. Subhanallah. Orang awam kalau disampaikan dengan lembut, nasihatnya juga situasinya pas, mudah untuk menerima. Ya, sehingga apa kata orang Badui tersebut? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, sayangi aku sama Muhammad, yang lain nggak usah kamu sayang dah. Yang lain kasar sama saya, sahabat itu pingin marah. Ya, sayangi aku sama Muhammad aja, yang lain nggak usah kamu sayang ya Allah. Ya, artinya lihat dampak dari apa? Bagaimana nasihat Nabi yang lembut, mengena. Ya, artinya di situ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya menegur ya, tapi beliau mempertimbangkan dampak. Ini kalau saya ingkari saat ini, orang kencing di masjid, kemudian di tengah-tengah kencing saya ingkari, saya marahin, ya bisa jadi malah menimbulkan madharat yang lebih besar. Satu, menyakitkan, tengah-tengah kencing kemudian dimarahin, sakit Pak, itu membahayakan. La dharara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mungkin malah nyiprat kemana-mana, dia kabur lari kemana-mana gitu malahan. Ya, mungkin malah kena celananya, mungkin malah kena badannya, ya, mungkin malah kena ke area yang banyak malahan. Kalau kita diamkan itu mungkin kena tapi situ saja, bagian situ aja. Ya, jadi itulah fikihnya Nabi SAW. Ini juga yang perlu kita perhitungkan ketika kita mau berbicara, ketika kita mau menulis, fikirkan dampaknya. Ya, terkadang suatu ucapan itu baik, niatnya baik, suatu tulisan juga begitu, ya, tapi pas nggak waktunya, tepat nggak, ya, untuk disampaikan sekarang, itu harus dipikirkan. Jadi 4 hal itu adalah hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam masalah apa? Ucapan. Yang kedua adalah af'al, ya, perbuatan. Ini juga istiqomah itu dalam perbuatan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amal saleh, ya. Dan yang ketiga adalah istiqomah dalam hati. Dan ini yang penting juga, yaitu istiqomah hati, karena hati ini adalah raja. Hati ini yang merintah. Siapa yang memerintah yang haram? Hati. Siapa yang memerintahkan mata melihat, ya, yang baik? Hati. Siapa yang memerintahkan kaki melangkah ke majelis ilmu? Hati. Siapa yang memerintahkan kaki, ya, untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat? Hati. Jadi semuanya tergantung kepada hati, karena dia adalah rajanya, ya, instruksi dari dia. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wa hiyal qalb." Sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada sekerat daging. Jika ia baik, anggota tubuh yang lainnya akan baik. Jika dia rusak, maka yang lainnya pun akan rusak. Ya, jadi ini istiqomah hati. Demikian juga istiqomah lisan. Ini juga penting. 2 hal ini perlu kita perhatikan, hati dan lisan. Ya, makanya penting kajian tazkiyatun nufus. Ya, untuk penyucian hati, masalah hati ini penting. Kita sering kali perhatian sama casing kita, penampilan luar kita, tapi jarang kita perhatikan penampilan hati kita. Padahal masalah hati ini penentu sekali. Bersihnya hati, ya, ini adalah penentu kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhiratnya. Yauma la yanfa'u malu wala banun
illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hanya hati yang bersih yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan senyuman. Ya. Jadi ini yang pertama hati, yang kedua yang perlu kita perhatikan juga adalah tadi lisan. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Ya, di waktu pagi anak Adam, maka semua anggota tubuh itu mengingatkan kepada lisan. Fatakul ittaqillaha fina. Semua anggota tubuh mengatakan kepada lisan, bertakwalah kamu kepada Allah pada kami. Fa innama nahnu bika, kami ini tergantung pada dirimu. Ya, fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu wahai lisan istiqomah, kami anggota tubuh yang lainnya pun akan istiqomah. Wa ini wajajta wajajna. Tapi kalau kamu bengkok, kami juga akan bengkok. Di sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi poin yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah istiqomahnya hati, dan yang kedua adalah istiqomahnya lisan. Ini harus kita perhatikan. Ya, hati penentu, sedangkan lisan ini penerjemah dari hati tadi. Asistennya lah. Asisten dari ya hati. Taib. Jadi dua hal ini perlu kita perhatikan, yaitu lisan dan hati kita. Taib. Selanjutnya kaidah yang keenam, la takunul istiqamatu illa billahi wa ala amrillah illa lillahi wa billahi wa ala amrillah. Istiqamah itu tidak terwujudkan kecuali dengan tiga hal: lillah, billah, ala amrillah. Yang pertama adalah lillah. Istiqamah itu harus lillah, ya, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita istiqamah, niatkan, luruskan bahwa kita istiqomah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mencari sanjungan, bukan mencari pujian, komentar orang, ya. Yang kita cari adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, murni semata-mata karena Allah. Dan ini paling penting. Kalau kita ingin istiqomah, luruskan niat kita, ikhlaskan. Ya, terutama yang baru-baru hijrah, ya, baru-baru hijrah, niatkan hijrah kita lillah, agar kita betul-betul bisa istiqomah. Kalau dari niat awalnya saja sudah keliru, alamat, ya, dia akan berguguran di tengah jalan. Maka lillahi bakin wa maka li ghairillahi za'il. Dahulu para ulama mengatakan segala sesuatu jika diniatkan karena Allah maka dia akan awet. Tapi kalau niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka za'il, akan hilang, hancur. Karena niat itu adalah pondasi. Ibarat kita kalau membangun sebuah bangunan, terus pondasinya keropos, gampang roboh. Tapi kalau pondasinya kuat, kokoh, maka tahan lama, kan gitu. Ya, demikian juga dalam istiqomah. Kalau kita pengen istiqomah, ya, dan kita pengen awet istiqomah kita sampai akhir hayat kita, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, billah. Istiqomah itu harus billah.
Billah artinya minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin istiqomah tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan mengandalkan kehebatan diri kita, karena diri kita ini nggak hebat. Nggak ada yang hebat pada diri kita. Kita adalah makhluk yang lemah. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai sekalian manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir, butuh kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjuluki manusia, wa kanal insanu dzaluman jahula. Manusia itu banyak zalimnya, ya, dan sangat jahil, bodoh. Itu sifat manusia. Asal pada manusia itu adalah dua sifat ini, kebodohan dan kezaliman. Makanya sumber semua kerusakan di dunia ini pusatnya dua ini, zalim dan kejahilan. Ya, maka kita harus banyak-banyak memohon pertolongan kepada Allah SWT. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Nabi juga bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Bersemangatlah kamu melakukan hal-hal yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan semua. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah aku. Karena kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak bakalan bisa istiqomah. Berat istiqomah itu. Apalagi zaman sekarang, zaman fitnah. Jangankan kita, Nabi SAW saja, Allah berfirman, ya, dalam Al-Quran, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhi. Wahai Muhammad, andaikan bukan kami yang menguatkan kamu, kamu akan condong kepada mereka, yakni kepada orang-orang kafir. Tapi Nabi SAW istiqomah. Kenapa? Karena Allah yang menguatkan. Bukan karena kehebatan Nabi saja, ya. Karena Allah yang menguatkan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu Nabi, apalagi kita. Ya, kalau Nabi aja ada kecondongan gitu ya, untuk melenceng, ya, nggak istiqomah. Tapi Allah yang menguatkan, Allah yang mengistiqomahkan, apalagi kita. Makanya kita butuh selalu memohon pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah. Ya, berdoa. Ini penting sekali. Jangan mengandalkan pada diri kita, tetapi ya, bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa ala amrillah. Istiqomah itu tidak terwujudkan kecuali apabila ikhlas, kemudian minta pertolongan kepada Allah, dan ala amrillah, dia berjalan sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Ini kalau kita pengen istiqomah, istiqomah dalam hal apa? Istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam tauhid, istiqomah dalam sunnah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Dalam tiga hal ini yang paling penting. Pertama, istiqomah dalam tauhid. Jangan sampai kemudian melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istiqomah di atas sunnah Nabi. Jangan sampai kemudian melenceng kepada kebid'ahan-kebid'ahan. Kemudian yang ketiga, istiqomah dalam ketaatan. Jangan melenceng kepada kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Istiqomahlah sebagaimana kamu diperintahkan. Apa yang diperintahkan kepada kita? Tadi tauhid, sunnah, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya.
Itu intinya, 3 hal itu. Tauhid, ya, kita beribadah hanya kepada Allah. Kemudian sunnah, kita istiqomah di atas sunnah, mengikuti Nabi SAW, petunjuk-petunjuk beliau, ya. Dan yang ketiga, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, jadi kaidah yang keenam ini, istiqomah itu tidak terwujudkan kecuali dengan 3 hal. Lillah, billah, wa ala amrillah. Ya, yang pertama lillah artinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua billah artinya dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah ala amrillah, kita berjalan meniti di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh. Alal abdi mahmastaqama alla yattakila ala amalihi. Seorang hamba itu sekalipun dia istiqomah, maka janganlah dia bergantung kepada amalnya. Ya, artinya kita jangan bergantung pada amal kita. Sekalipun kita baik, kita sudah istiqomah, jangan tertipu dengan ibadah kita. Wah, anak sudah ngaji, udah lama, ya, alhamdulillah udah 20 tahun yang lalu anak udah ngaji, udah kenal sunnah, ya. Sholat nggak pernah saya tinggalkan, ya. Puasa, ya, puasa Ramadan toh, misalnya, ya. Pokoknya kita jangan tertipu dengan amal perbuatan kita, dengan ketaatan yang telah kita lakukan. Kenapa? Karena semua itu adalah taufik dari Allah SWT. Yang memudahkan adalah Allah SWT. Juga kita nggak tahu kesudahan kita nanti bagaimana ke depan. Betapa banyak orang yang awalnya baik, kemudian di akhirnya Allah tutup dengan kejelekan. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung penutup akhirnya. Maka jangan tertipu. Ya. Perhatikan Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, la yudkhilal jannata ahadan amaluhu. Kata Nabi SAW, seorang itu tidak masuk surga semata-mata dengan amalnya. Jadi amalnya tidak memasukkan dia ke surga. Qalu wala anta ya Rasulullah. Sekalipun engkau wahai Rasulullah, tanya para sahabat. Qala wala ana. Sekalipun saya. Illa an yataghammadiyana wa minhu bimaghfiratin wa rahmah. Hanya saja Allah SWT menyayangiku dengan rahmat dan ampunannya. Artinya Nabi saja, beliau itu enggak masuk surga hanya semata-mata dengan amalnya. Padahal kita tahu semuanya, orang yang paling bertakwa, orang yang paling semangat ibadahnya ya Nabi. Kita kalau baca ibadahnya Nabi SAW, ya malu kita. Beliau sholat malam sampai bengkak kakinya, nggak pernah beliau meninggalkan sholat malam. Ya, sedangkan kita syukur bisa sholat subuh aja, alhamdulillah. Itu pun kadang apa? Terbesit di dalam diri kita. Alhamdulillah. Timbangan itu tonggoku gak tahu sholat. Timbangannya, nah, bandingkannya malah sama yang lain gitu, yang lebih jauh. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, amal manusia itu bukan satu-satunya yang masukkan kita ke surga. Amal hanyalah sebab. Ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab. Dia hanya sebab. Ya, tapi apakah semata-mata amal yang memasukkan kita ke surga? Tidak. Karena surga itu nggak sebanding dengan amal kita. Amal kita nggak sebanding dengan surga. Ibaratkan ya, dah rumah harganya ya 1 miliar, sampean mek duwike mek 100.000. Ya, sebanding apa enggak? Enggak sebanding. Amal kita dengan surga pun demikian.
Surga itu adalah kenikmatan yang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mahal. Amal kita nggak sepadan untuk membelinya. Kalau bukan karena Allah sayang sama kita, kita nggak akan mendapatkan. Jadi jangan tertipu dengan amal perbuatan kita. Jangan bergantung, jangan bangga. Ya, ini sangat berbahaya, ujub dengan amal perbuatan kita. Ya, justru seorang itu hendaknya selalu merasa bahwa amalnya masih kurang. Ya, masih kurang. Kata Hasan Al-Basri, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah, wal munafiqu jama'a isa'atan wa amna. Orang mukmin itu menggabung antara dua hal. Pertama, dia adalah melakukan amal. Dia beramal saleh, semangat. Tapi dia yang kedua syafaqah, takut. Walaupun dia bersemangat melakukan amal kebajikan, dia tetap takut. Takut apa? Takut amalnya nggak diterima sama Allah. Takut kalau amalnya ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik itu menggabung antara dua hal. Yang pertama, isaatan, dia melakukan kemaksiatan, tapi juga amnan, dia merasa aman. Udah maksiat tapi merasa aman. Santai, Allah Maha Pengampun. Ya. Tahun depan poso Arafah gampang. Dosa-dosanya apa? Diampuni. Setahun yang lalu, setahun depan, gampang. Ya, enak lah deh Islam ya. Poso sedina ya. Ini menggampangkan. Ini orang munafik kadang seperti itu. Ya, mereka melakukan amal kebajikan, melakukan amal kemaksiatan dan merasa aman. Orang mukmin tidak. Dia melakukan amal kebajikan, dia berusaha melakukan amal kebajikan, tapi merasa kurang, merasa khawatir kalau amalnya tidak diterima. Ya, gitu. Dia tidak tertipu dengan amal perbuatannya. Semakin dia beramal soleh, semakin dia tidak tertipu dengan amalnya. Ya, justru dia malah merasa dirinya masih kurang. Ya. Baik, yang kedelapan, samaratul istiqamati fid dunya al istiqamatu ala sirati yaumal qiyamah. Buah istiqomah di dunia adalah istiqomah di atas jembatan besok pada hari kiamat. Apa maksud kaidah ini? Istiqomah kita di dunia menentukan nasib kita nanti di akhirat. Kita tahu bahwa nanti ketika manusia meninggal dunia dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan akan melalui beberapa proses. Salah satunya adalah melewati jembatan Sirat. Ya, jembatan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang melewatinya seperti kilat. Ada yang melewatinya ya seperti naik kendaraan. Ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, ada yang merangkak. Ya, dan ada yang jatuh. Apa yang menjadikan perbedaan tersebut? Penentu dari perbedaan tersebut adalah keistiqomahan dia di dunia. Semakin dia istiqomah, ya, semakin lancar perjalanannya nanti di akhirat ketika melewati jembatan. Ya, jadi istiqomah kita di dunia menentukan nasib istiqomah kita di atas sirat besok pada hari kiamat. Semakin kita istiqomah di atas tauhid, semakin kita istiqomah di atas sunnah, semakin kita istiqomah di atas ketaatan, ya, kita pun akan semakin istiqomah nanti melewati jembatan. Ya, nilainya semakin bagus, ya, semakin bagus juga
proses kita apa? Melewati jembatan tersebut. Kalau nilainya 100 ya tadi seperti kilat, seret, gitu aja. Ya, kayak para nabi. Ya. Tapi kalau yang ya di dunia juga jatuh bangun, terseok-seok, ya mungkin nanti yang ya montang-manting di jembatan, ya ngerangka, mau jatuh, tapi akhirnya selamat. Ya, ada yang seperti itu. Kalau kita nggak istiqomah di dunia, ya kecebur. Karena kita nggak istiqomah di dunia. Begitu juga nanti di akhirat. Ya, kita pun tidak bisa melewati jembatan tersebut. Kita terkena apa nanti di akhirat itu ada pengait-pengait. Ya, pengait-pengait. Jadi ya nanti kita melewati jembatan terus ada pengait-pengaitnya. Yang terkena pengait tersebut ya jatuh. Di dunia juga demikian. Ketika kita menjalani sirat, ya meniti sirat yang mulia, sirat jalan yang lurus ini, ada pengait-pengait yang menghalangi. Dan pengait tersebut ada dua, syubhat dan syahwat. Ini yang menghalangi kita. Taib. Makanya pada kaidah yang ke-9, al-mawani'u minal istiqamah syubhatud dhalal au syahawatul ghayy. Yang menghalangi dari istiqomah seorang hamba itu ada dua. Yang pertama adalah syubhat, kerancuan-kerancuan kesesatan. Dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu kerancuan-kerancuan pemikiran, kesesatan-kesesatan. Ya, sekarang banyak. Bahkan baru ini yang viral, pemuda tersesat. Ada istilah pemuda tersesat. Senang jadi pemuda tersesat malah. Ya. Nah, ini termasuk apa? Syubhat, kesesatan, pemikiran-pemikiran liberal, pemikiran Syiah, Ahmadiyah. Dan uniknya semuanya ada di Indonesia. Sampai mau golek opo nang Indonesia ini, aliran apa aja ada. Ya, sampai sing batiniyah, kejawen, ya, sing salat sing penting iling ono, Pak. Ya, ada. Lengkap pokoknya. Ya. Indonesia ini dari A sampai Z ono kabeh. Ya. Makanya ada salah satu syekh kita dulu pernah mengatakan Indonesia fiha gharaib wa ajaib. Indonesia itu banyak yang aneh-aneh. Taib yang di tempat yang lain nggak ada. Jadi syubhat-syubhat. Yang kedua adalah syahwat. Syahwat itu adalah kesenangan-kesenangan dunia. Ya. Baik itu syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta. Ini tiga ini yang paling dahsyat ya. Syahwat kepada wanita, syahwat kepada harta, syahwat kepada tahta. Ada yang nambahi lagi sekarang keempat, kuota. Nah, ya. Juga syahwat, main HP terus ya, kuota nih gak entek kuota, nah, pusing ya, langsung ya harus diisi. Jadi inilah, jadi istiqomah ini jalan yang lurus, ternyata di sana ada godaan-godaan yang menghalangi kita ketika kita berjalan di atas jalan yang lurus ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Ahmad, pernah beliau menggaris satu garis yang lurus. Kemudian di sampingnya garis yang lurus tersebut Rasulullah menggambar garis-garis yang bengkok. Kemudian Rasulullah mengatakan, ini adalah jalan-jalan yang bengkok. Setiap jalan tersebut ada setan yang mengajak kepadanya. Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan yang lurus tersebut.
jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang bengkok. Jadi ada jalan yang lurus, sampingnya sini ini jalan-jalan yang bengkok. Di setiap jalan yang bengkok tersebut ada setan yang ngajak. Ngajak siapa? Ngajak orang yang jalan lagi berjalan di atas jalan yang lurus itu. Ibaratnya kita misalkan nih lagi jalan di tol gitu ya. Tapi di samping-samping sini ada penggoda-penggoda. Ya, ada penggoda. Sini. Ya. Kalau kita ngikuti godaannya, ya udah. Akhirnya kan enggak jalan di atas jalan lurus lagi, bengkok. Gitu. Kanan, kiri, ini banyak godaannya. Ya, jadi kita bayangkan kita di dunia ini seperti itu. Kita sedang berjalan di atas jalan yang lurus, tapi di samping-samping kita ini ada godaan-godaan. Ada setan-setan yang menggoda. Dan setan itu jangan setan dari jin saja. Setan itu ada dua. Sayatinal insi wal jin. Setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Manusia juga ada setannya, Pak. Ya. Mereka mengajak kita kepada kesyirikan, mengajak kita kepada kebid'ahan, mengajak kepada kemaksiatan. Ya. Makanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Kemudian minal jinnati wan nas. Dari godaan-godaan waswas minal jinnati wan nas. Jin dan manusia. Bukan jin tok, manusia juga. Jadi penggoda-penggoda kita yang membuat kita tersesat dari jalan yang lurus, ya, itu adalah dua. Yang pertama syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Syubhat ini kerancuan-kerancuan pemikiran. Dan obatnya adalah iman. Obatnya adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita ingin istiqomah kuat, ya, nggak menyimpang, nggak tersesat jalan, ya, melawan syubhat, lawannya bagaimana? Kita lawan dengan ilmu. Ngaji makanya. Ya, harus semangat ngaji ilmu agama. Terutama zaman sekarang. Ya, kerancuan-kerancuan akidah sangat kuat. Ya. Karena penyebarannya sekarang kan sangat masif ya. Terutama di WA, di YouTube ya. Kadang orang kan wah ini viral. Setiap yang viral disangkanya benar gitu aja. Yang kedua adalah syahwat. Godaan-godaan syahwat, godaan wanita. Ya. Godaan harta, godaan tahta, dan tadi ada yang keempat juga. Itu godaan juga zaman sekarang ya. Ya, godaan kuota HP. Nah, ini juga sumber kerusakan zaman sekarang. Ya, habisin waktu, ya, menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, ya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, kaidah yang ke-10. Terakhir. Khatam misalnya. Insyaallah istiqomah ya mari. Baik. Yang ke-10, at-tashabbuhu bil kuffar min a'zamil junuhi anil istiqamah. Menyerupai orang-orang kafir itu adalah faktor utama yang membuat seorang menyimpang dari istiqomah. Ya, yang membuat orang itu menyimpang dari istiqomah. Jadi mengikuti jalannya orang-orang kafir, gaya hidupnya orang-orang kafir, trennya orang-orang kafir, ini adalah faktor utama yang menyebabkan manusia gak istiqomah. Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, surat yang selalu dibaca oleh umat Islam ketika sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya, belum acara-acara yang lain tuh. Al-Fatihah, Al-Fatihah terus, ya kan? Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ini selalu kita baca. Ya Allah, berikanlah kami hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, istiqomah, jalan yang lurus. Kita minta sama Allah.
Kemudian selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu Nabi dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Waladhdallin, dan bukan jalannya orang-orang adzzalim, orang-orang yang tersesat, yaitu orang-orang Nasrani dan orang-orang yang beribadah tapi nggak pakai ilmu. Kalau Yahudi itu punya ilmu tapi nggak mengamalkan. Kalau Nasrani itu beribadah tapi nggak pakai ilmu. Dan itu dua-duanya banyak pengikutnya, Pak. Termasuk di tubuh umat Islam banyak yang menyerupai seperti itu. Ya, orang-orang liberal misalkan. Mereka ini orang-orang pinter. Orang-orang liberal itu profesor, doktor. Ya, mereka dari sisi pendidikan, dari sisi kejeniusan, jenius mereka. Tapi nggak mengamalkan ilmunya. Ya. Nah, satu sisi ada juga orang-orang sufi ini paling banyak. Ya, orang-orang torikot paling banyak ibadahnya pakai perasaan. Wah, api, pokoknya api. Ya, jadi pakai perasaan. Ada yang pakai mimpi. Ya. Nah, dalilnya apa? Enggak pakai dalil. Ya, ini dari syekh ini. Mimpi ketemu Nabi. Ya. Nah, jadi pakai mimpi. Ya. Jadi kita di dalam ayat ini kita meminta jalan yang lurus, dan jalan yang lurus itu jalannya Nabi dan para sahabat, bukan jalannya orang-orang kafir. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang kafir. Ya, jangan bilang, oh jangan sebut orang Yahudi orang kafir. Jangan sebut, nah ini liberal ini. Ya, ini liberal. Di Indonesia sudah mulai dicuatkan. Ya, dicuatkan. Jangan bilang Yahudi dan Nasrani itu orang kafir. Sebut mereka non muslim. Sebut mereka WNI, warga negara Indonesia gitu aja. Ya. Mereka ingin menghilangkan kata apa? Kafir. Ya, kalau kafir. Kalau menghilangkan kata kafir berarti sama saja menghilangkan Al-Qur'an. Kenapa menghilangkan Al-Quran? Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyebut kata orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Kafirun itu ada. Sampai mau ngerubah Qul ya non muslim. Ya. Ngerubah Al-Quran. Bahaya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah, ya, ini penyakit yang sangat berbahaya, yaitu tasyabuh dengan orang-orang kafir. Kalau kita sudah tasyabuh dengan orang-orang kafir, kita nggak istiqomah. Ya, nggak istiqomah. Karena istiqomah itu kalau kita mengikuti jalannya Nabi dan para sahabat. Kalau sudah mengikuti jejaknya orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, ya ini menjadikan kita menyimpang, terlaknat, dilaknat oleh Allah SWT, dimurka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini banyak zaman sekarang. Umat Islam sadar atau tidak sadar banyak yang mengikuti ya gaya hidup orang-orang kafir dalam akidah, ya, dalam berpakaian, bahkan perayaan-perayaan banyak. Ya, ada perayaan Valentine, itu kondi orang-orang kafir. Ulang tahun, ya, ulang tahun lahiran, ulang tahun nikahan, ya, ulang tahun terus. Dari mana? Dan itu kebiasaannya orang-orang kafir. Biasanya orang-orang nanti ikut Natal bersama, biasanya orang-orang kafir. Ini dalam perayaan-perayaan, dalam berpakaian banyak yang meniru orang-orang kafir, terutama kalau perempuannya. Oh, ini ada mode baru tahun 2021, sesuk ganti meneh, ganti gaya meneh. Ya. Iki wis kuno ya. Seandainya tidak bertentangan dengan syariat nggak ada masalah gitu ya. Tapi kebanyakannya kan bertentangan dengan syariat hanya karena mode, gaya.
Ya, ini idolanya pakai tato, ikut pakai tato. Idolanya minum pakai tangan kiri, akhirnya apa? Ngikuti minum pakai tangan kiri. Ini bahayanya. Makanya tasyabuh dengan orang-orang kafir ini sangat berbahaya. Kalau kita ingin istiqomah, ya, jadikan Nabi dan para sahabat sebagai idola kita. Jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai idola. Demikian ayyuhal ikhwah 10 kaidah yang bisa kita pelajari ya dari kitab Asyru Qawaid fil Istiqamah yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala wa ra'a. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberkahi ilmu beliau, dan semoga kita bisa mengambil manfaat dari 10 kaidah ini. Dan yang lebih penting daripada itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang diamalkan, bukan cuma sekedar teori saja. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang tanya sambil mangan, mau makan kayak gini? Mana Pak? Oh pray. Oh, sekadung diumumno. Yes, mangan angin aja yes. Pray dhisik. Berarti gak istiqomah ini. Dulu biasanya ada loh. Nah ya. Tapi istiqomah itu ada kekurangannya. Insyaallah bulan depan ada lagi. Ya baik. Kontak danai. Baik.